Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang presentasi sebelumnya, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang dapat digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Selanjutnya, dari bahasa gaul di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam berbahasa kehidupan sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini, banyak dari kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan, para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri ini sudah ada sejak lama ya, namun penyebutan istilah bahasanya aja yang berbeda. Dahulu bahasa gaul yang lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini mulai populer di tahun 1980-an awal. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja yang mengetahui maknanya. Hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaulnya sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul bisa juga dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini munculnya istilah-istilah baru. Muncul istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Next, apa sih bahasa gaul? Dan dari definisinya adalah bahasa gaul itu sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Selain bahasa gaul dahulu, masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem juga digunakan sebagai bahasa santri, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang dan digemari oleh kalangan tertentu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul. Fenomena penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat beberapa modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat beberapa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Adapun tabel yang berikut ini memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku yang baik dan benar. Dan apa sih alasannya masyarakat remaja atau anak-anak menggunakan bahasa gaul? Seiring perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, secara tidak langsung membawa perubahan bahasa Indonesia. Fenomena tersebut ditandai dengan penulisan dengan banyaknya penyekatan, huruf besar dan kecil, huruf dan angka, ataupun istilah-istilah gaul. Namun anak muda lebih banyak penyekatan huruf besar dan kecil. Anak muda biasanya menggunakan bahasa gaul karena menganggap bahasa gaul yang mereka gunakan itu unik. Serta ada juga yang menganggap bahwa jika tidak menggunakan bahasa gaul, mereka tuh dianggap ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman mereka. Perkembangan bahasa gaul ini adalah fenomena yang meluas dan menunjukkan bahwa bahasa gaul semakin digandrungi kaum remaja, bahkan sejak duduk di bangku SMP. Dan apalagi sekarang masyarakat anak-anak remaja mulai mengenal teknologi komunikasi, yaitu handphone. Merebaknya penggunaan bahasa gaul dalam kalangan remaja menarik perhatian untuk mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan para remaja menggunakan bahasa gaul dari analisis media massa agar mendapatkan beberapa faktor menggunakan remaja yang menggunakan bahasa gaul. Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia gaul terhadap bahasa Indonesia. Salah satu penyebab
banyaknya penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja mungkin berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia yang baik berarti maknanya dapat dipahami oleh komunikan dan raganya sesuai dengan situasi saat bahasa Indonesia itu sedang digunakan. Bahasa Indonesia yang benar berarti bahasa yang memiliki ragam formal dan taat kepada kaidah bahasa baku. Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami dan sesuai dengan situasi pemakaiannya, serta tidak menyimpang dari kaidah bahasa baku. Namun, saat ini, banyak remaja yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka lebih memakai bahasa gaul yang sudah jelas dalam penulisannya maupun pengucapannya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Munculnya bahasa gaul merupakan ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul memberikan pengaruh bahwa kemampuan berbahasa remaja saat ini semakin buruk dan jauh dari kata baik dan benar. Apabila kegemaran ini berlangsung lama dan makin dicintai, resmilah kita mengubur sumpah pemuda berbahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa gaul telah menghambat perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Pengaruh berbahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia sangat besar. Bahasa Indonesia sekarang sudah jauh dari kata indah, karena tercemari oleh penggunaan bahasa gaul yang dapat digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul yang digunakan pada situasi yang tepat, maka memberikan manfaat inovasi bahasa yang muncul nantinya. Penggunaan bahasa gaul oleh para remaja ini dalam konteks pergaulan dapat dipahami ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan di dunia mereka sendiri dalam situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Berikut adalah dampak positif dan negatif dalam menggunakan bahasa gaul. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul yang banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul digunakan dalam situasi yang tepat, maka memberikan manfaat inovasi bahasa yang muncul nantinya. Dan dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kali ini saya menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang peran sebagai penyampaiannya adalah menyampaikan sebuah informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesuai dengan situasi, kondisi, serta efektivitas dalam penyampaian maksudnya kepada lawan. Sedangkan, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai warga negara Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandangi dari generasi apa orang tersebut. Hal yang ini sudah menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan nasional, identitas personal, dan pemersatu bangsa, bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantaran, dan pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan. Next, kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari yang menggunakan bahasa penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dari diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa di negeri sendiri. Jadi, saran dari saya adalah yang pertama, memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja. Yang ketiga, inisiatif dan berkemauan kuat dalam diri sendiri. Oke, sekian video presentasi dari saya. Atas perhatiannya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.